Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Majalah anak legendaris di Indonesia, Majalah Bobo, berinovasi menghadirkan inovasi berupa komik grafik novel berjudul Bobo The Origin. Karya ini menjadi spesial karena mengangkat kisah awal kehidupan Bobo sebelum dikenal sebagai karakter utama di Majalah Bobo yang berusia 10 tahun. Dalam cerita ini, saudara, pembaca diajak kembali ke masa saat Bobo masih berusia 7 tahun, menghadirkan sudut pandang baru yang berbeda dan juga lebih mendalam. Tidak hanya berfokus pada Bobonya saja, cerita ini juga mengungkapkan asal mula kehidupan keluarga Bobo, termasuk dengan latar belakang dan dinamika yang membentuk karakternya sejak kecil. Bobo The Origin akan dipasarkan secara terbatas melalui sistem pre-order. Karya ini diharapkan akan menjalin kedekatan emosional dengan pembaca lintas generasi dan juga menjangkau audiens baru. Saudara, buat Anda yang menjadi pembaca setia Majalah Bobo, kali ini ada inovasi baru yang menarik karena komik Bobo The Origin bakal memberikan pengalaman baru lintas generasi dan juga untuk pembaca setianya. Lalu sebenarnya cerita Bobo The Origin ini tentang apa sih? Dan apa yang menjadi spesial? Kita akan tanyakan langsung kepada 3 narasumber yang sudah berhadir bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi, saya akan bacakan satu persatu. Ada David Togator, penulis naskah Bobo The Origin sekaligus editor-in-chief Majalah Bobo. Ada juga Wanda Perengkuan, penulis naskah Bobo The Origin, dan Aryo Anindito, pembuat gambar Bobo The Origin. Selamat pagi Mas Aryo, Mas David, dan juga Mbak Wanda. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, karena ini kan kita ngomongin soal Majalah Bobo, saya manggilnya pakai Kak, nggak apa-apa ya? Boleh. Iya, Kak seumur hidup. Ya, langsung hidup. Nah, saya mau tanya dulu mungkin ke Kak David. Kak David, boleh dijelasin untuk awal mula kenapa sih ada rencana pembuatan proyek komik novel Bobo The Origin ini? Silakan, Pak. Ya, saya melihat bahwa karakter Bobo ini, ya kita tahu Bobo, Majalah Bobo sudah berusia 53 tahun. Dan saya melihat bahwa karakter ini terlalu legendaris untuk didiamkan begitu saja. Ya, artinya kita harus melakukan sesuatu untuk Bobo sebagai IP, sebagai intellectual property, supaya dia hidup, dia ada di mana-mana, kemudian terutama lebih menjangkau audiens, menjangkau pembaca di segala kalangan usia, terutama generasi muda yang katanya sekarang mulai kurang rajin membaca, ya kurang suka literasi. Dan Bobo The Origin ini diharapkan memberikan pengalaman baru bagaimana Bobo diketahui, dikenal sebelum Bobo yang sekarang. Ya, kalau sekarang pembaca melihatnya di majalah itu Bobo umur 10 tahun melakukan ini dan itu, tapi kita tahu latar belakangnya. Kenapa ada huruf B di bajunya? Kenapa bajunya merah gitu kan ya? Kenapa warnanya biru? Kenapa warna biru? Kenapa namanya Bobo? Dan itu dijelaskan di grafik novel ini. Oke, nanti lengkap berarti ya di Bobo The Origin ini. Oke, saya mau tanya juga masih ke Kak David, kalau untuk pembuatannya Bobo The Origin ini apakah menjadi spesial juga termasuk dengan timnya yang membuat? Ya tentunya sangat spesial ya, karena saya membutuhkan tim yang visioner, yang punya pengetahuan dalam tentang Bobo gitu kan ya, dan juga punya pengalaman yang sangat luas gitu ya. Dan saya melihat kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan Kak Aryo, Kak Vanda ini sudah lama menjadi tim Bobo juga. Jadi ketika saya dan tim Bobo mengajak Kak Aryo dan Kak Vanda, ya mata mereka langsung berbinar-binar ya. Karena mereka menganggap ini sudah lama mereka nantikan, dan mereka sudah juga punya visi juga yang kebetulan sama dengan visinya tim Bobo gitu ya. Bagaimana kita menggarap Bobo ini menjadi suatu yang epic lah gitu, spesial gitu. Nah oke, ini ada 2 tim spesial di samping kanan kirinya Kak David ya, ada Kak Vanda dan juga Kak Aryo. Saya mau ke Kak Vanda dulu ya, Kak Aryo. Kak Vanda sebagai penulis cerita anak legendaris lah bisa dikatakannya ya. Nah gimana sih sebenarnya inspirasi untuk membuat Bobo The Origin ini untuk kali ini? Iya, pertama-tama dari David dulu kan. Jadi harus ada asal usul nama Bobo. Ada kenapa Bobo berkaos merah, terus ingin mengutamakan bibi tutup pintu ya waktu itu gitu. Kenapa bibi tutup pintu? Pintu apa gitu yang ditutup gitu. Jadi mulai dari situ tuh, pulang dari ini jadi sampai di rumah
mumet-mumet apa gitu. Akhirnya cari antagonisnya dulu supaya lebih seru. Udah mulai deh proses kreatif bikin cerita lengkapnya dulu, plot-plotnya dulu gitu. Berapa lama itu Kak Vanda? Ini galak. Oh baik. Ini seminggu ya Mbak, ini seminggu gitu. Jadi ada 1,5 bulan ya mungkin ya proses total 4 kali workshop ya. Dari 4 kali workshop lah, dari elemen-elemen apa aja yang harus terus jadi plot, lalu jadi cerita lengkap sampai terus dibikin panel-panel per halaman kan ada kotak-kotak gambar. Ini pengalamannya Kak Vanda ya. Ada pressure juga sedikit dari Kak David begitu ya. Banyak. Tapi jadi motivasi untuk cepat digarap gitu ya. Kalau Kak Aryo sendiri bagaimana nih? Kan kita tahu kan Kak Aryo komikus Marvel asal Indonesia. Awal mula tertarik untuk ikut join dan kembali lagi membuat dengan majalah Bobo The Origin ini gimana sih Kak Aryo? Ya awalnya kan kita kerjasama bikin kumpulan dongeng Kak Yoyo ya. Dari situ mulai komunikasi lagi, terus Kak David mungkin tertarik ngeliat gambar saya, terus dia juga punya ide untuk membuat Bobo The Origin. Terus ya udah akhirnya saya ditawarin, dan buat saya ini full circle karena dulu waktu kecil saya langganan majalah Bobo, saya terinspirasi dari komik-komik Bobo untuk jadi komikus. Terus sekarang teman masa kecil saya itu datang lagi ngajak main, dengan senang hati saya terima. Ketika ditawarin itu saya nggak mikir-mikir lagi deh, langsung iya oke, I'm gonna do this gitu. Oke, mantap sekali. Emang karena suka dan ditawari kerjaan yang berhubungan langsung ya tanpa pikir panjang. Benar. Oke, Kak David, kita tanya untuk prosesnya nih. Tadi kan dari Kak Vanda sendiri bilang 1,5 bulan ya Kak? Kalau nggak salah ya? 1,5 1,5 ya total. Kalau misalkan untuk proses penentuan genre, kemudian juga alur cerita, dan kenapa genre dan alur cerita itu ditetapkan di Bobo The Origin ini, apa alasannya? Iya, proses kreatif sebetulnya dimulai sejak awal 2025 ya. Saya memikirkan ini karakter ini harus diapakan begitu kan ya. Dan ketika saya melihat sudah punya visi, saya langsung terbayang bahwa this has to be, ada actionnya di situ ya. Kemudian ada genre fantasinya ya. Karena itu genre fantasy itu akan membuat penggambaran karakter dan plotnya lebih luas gitu kan ya. Dan juga pasti yang nomor satu adalah ya kalau kita bicara genre gitu kan ya, atau tema, yang pasti nomor satunya adalah tema keluarga ya, family drama gitu kan ya. Di komik ini selain ada action, selain ada petualangan, tapi yang jadi benang merah sini adalah kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang emak kepada Bobo. Itu yang disampaikan oleh cerita ini, bahwa kemanapun kamu pergi ya, dengan siapapun kamu bertemu, kamu pasti akan kembali pada keluarga, kembali merasakan rindu kepada kasih sayang ibu kamu. Begitu. Jadi sedih lah ya. Mendalam sekali ya berarti ini yang Bobo The Origin ini. Tapi kalau misalkan melihat dari zaman sekarang ya, Kak David, mungkin ada pesan apa lagi selain tadi mengenai sejauh-jauhnya kita keluar rumah, ujungnya bakal keluarga lagi pulang. Apalagi yang menjadi pesan mungkin yang kita bahas. Bobo itu dunia anak-anak, sangat dekat dengan anak-anak, kehidupan anak-anak. Dan salah satu yang ingin diangkat dari Bobo The Origin ini adalah jangan membuli. Ya, karena di cerita ini ada bagian di mana karena Bobo berbeda, dia dibully oleh teman-temannya. Tapi Bobo memutuskan untuk tidak membalas. Mbak Vanda menulis nih, Bobo jangan balas bully dengan bully. Dan itu tema yang saya rasa sangat relevan dan sangat baik untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk siapapun di masa kini sekarang. Nah Kak Vanda, gimana nih, bisa dijelaskan lagi untuk terkait dengan poin-poin tadi? Dan ada kesulitan sendiri nggak sih untuk Kak Vanda untuk menerjemahkan ya bahasa skrip ke gambar ternyata kali ini? Iya, jadi pesan benih, saya menamakannya benih-benih baik ya. Jadi di setiap cerita tuh ada benih-benih baik supaya yang pembaca bisa, oh ini bisa bertumbuh gitu jadi seseorang yang lebih baik gitu. Nah pesan-pesan yang seperti tadi itu saya berusaha masuk ke dalam cerita dengan halus ya, dengan soft, dan supaya tidak terlalu anak-anak buat orang dewasa dan tidak terlalu dewasa buat anak-anak, karena memang rentang pembacanya kan luas sekali gitu. Jadi setiap udah menjelang akan susah sekali diturunin lagi, atau yang terlalu mudah
diangkat gitulah gitu. Oke, itu jadi tantangan tersendiri ya tentunya ya. Apalagi yang pembaca majalah Bobo ini rentan usia, termasuk dengan saya sendiri juga pembacanya. Nah, kalau tantangannya Kak Aryo seperti apa nih? Kalau dalam pembuatan komiknya butuh waktu berapa lama? Dimulai dari sketsa, coloring, dan lain-lain sebagainya. Iya, tantangan paling utama tuh sebenarnya mengubah kayak gambar saya yang biasa gambar Marvel, terus sekarang stylenya gambar Bobo yang lebih ramah buat anak-anak, yang lebih kartuni gitu ya. Tapi sebenarnya gaya gambar asli saya tuh malah yang kartuni ini. Karena dulu saya terinspirasi majalah Bobo, terus album Donald Bebek, zaman saya kecil tuh. Jadi buat saya ini kayak balik lagi ke masa kecil dan tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan, malah saya lebih fun akhirnya ngerjainnya. Terus untuk soal pengerjaan, kita ngabisin sekitar 1 bulan untuk ngedesain karakternya, kotanya, settingnya, Medius, segala macam. Terus kayak apa sih bentukan Bobo di grafik novel Bobo di Origin ini, karena berbeda bentuknya dengan Bobo yang di majalah yang mingguan gitu. Tapi kita harus, tantangannya biarpun beda tapi kita harus tetap mengenali bahwa dia tuh Bobo gitu. Bobo tuh kan udah kuat banget karakternya, bentuknya, dari siluet aja orang langsung tahu itu Bobo gitu. Dia udah 53 tahun, lebih tua dari saya bahkan umurnya. Jadi saya kepingin bikin Bobo versi grafik novel yang khas banget bentuknya kayak grafik novel, tapi orang tetap bisa meregister bahwa itu Bobo yang kita kenal selama ini. Proses pengerjaannya setelah 1 bulan bikin konsep, lalu 1 hari itu saya biasa bikin rough sketch, terus kalau udah di-approve sama kakak-kakak ini, lalu saya bikin line artnya. Ketika line art udah jadi, saya kasih ke letterer yang bikin balon dialog, paralel saya kasih juga ke colorist. Jadi totalnya mungkin sekitar 1 halaman tuh 2 sampai 3 hari gitu. Oke, butuh tim yang banyak nggak sih Mas kalau misalkan untuk? Kita berempat. Jadi aku lead artisnya, terus ada asisten Rahmat Handoko, ada colorist Febrian, terus ada colorist kita, letterer kita Alex Irzaki namanya. Oke, minim tapi isi timnya luar biasa ya. Iya, kayak Bobo, kecil tapi keren. Bobo kecil tapi keren. Nah kalau misalkan berarti, saya mau tegasin, berarti tidak ada kesulitan ketika mengimplementasikan gaya gambar ala Marvel ke Bobo. Malah lebih fun tadi kalau saya dengar katanya Kak Aryo. Iya, ini kayak saya balik lagi naik sepeda kayak pas masih kecil, terus main layangan kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih fun gitu loh. Cuman tantangannya ya itu, gimana caranya kita membungkus yang tadi Kak Vanda bilang, membungkus ini untuk bisa dinikmati oleh semua kalangan dari mulai anak kecil sampai orang gede. Kita nggak mau bikin terlalu kiddies, tapi juga nggak mau bikin yang terlalu mature banget gitu. Di tengah-tengahnya gitu. Ini tantangan sebenarnya itu ya. Iya, dan tadi pesannya itu, daripada membalas bully, lebih baik membalas budi. Catat itu saudara di rumah sekalian. Kalau saya tantangannya adalah we are having too much fun gitu kan. Sehingga kadang-kadang jatlah gitu kan. Karena kita ya mengerjakan dengan sangat senang, jadi ya kita carried away dengan kesenangan itu, jadi kita harus jatlah kita harus ini gitu. Nah benar. Ada rasa senang ini menjadi motivasi, trigger untuk lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, berarti untuk Bobo The Origin ini kapan rilisnya nih? Katanya tadi butuh pre-order dan lain sebagainya. Mungkin David? Ya, hari ini 26 April 2026 akan dirilis ya dengan acara resmi launching di Gramedia Jalma Blok M pukul 1 siang, dan sebelumnya juga ada acara signing session, dan hari ini juga signing session maksudnya buku Bobo The Origin itu akan ditantangannya oleh kami bertiga, khusus untuk para pembeli terpilih, pembeli box set Bobo The Origin. Dan kalau bertanya kapan bisa dipesan, bisa dibeli, hari ini ya pukul 8 pagi sudah bisa dipesan melalui aplikasi. Oke. Jadi setelah itu juga akan bisa dipesan lagi terus-menerus setiap harinya. Wah, dimulai nanti jam 8 pagi sudah mulai bisa dipesan, tapi ini bentuknya berarti ada fisiknya atau digital atau gimana Kak David? Bentuknya fisik ya, buku komik gitu kan ya, yang katanya kan sekarang orang-orang gitu ya mulai kembali lagi membaca, antusiasme orang membaca sudah kembali lagi meningkat, dan rilisan fisik akan jadi medium yang tepat untuk disambut dengan baik oleh pembaca-pembaca muda sekarang. Nah itu dia, bisa dicatat jam 8 pagi, nanti di mana? Melalui website? Melalui aplikasi partner kami yang bekerja sama. Ya. Setelah itu juga ada kami bekerja sama dengan Alpha Gift,
Jadi dia bisa pesan melalui aplikasi itu. Setelah itu juga ada periode di mana bobo di origin bisa dipesan melalui e-commerce kesayangan teman-teman semua. Itu dia. Nah, saya mau pertanyaan terakhir untuk bobo di origin ini dari Kak David dulu, mengawali harapannya dari adanya bobo di origin ini untuk masyarakat luas, untuk lintas generasi, lintas usia seperti apa? Ya, harapannya tentunya yang pertama adalah antusiasme membaca, kembali membaca ini juga bisa disambungkan dengan hadir bobo di origin. Yang kedua adalah bobo itu semakin menyampaikan nilai-nilai baik kepada seluruh pembaca pada umumnya, anak-anak hingga dewasa. Dan yang ketiga adalah bobo sebagai karakter ini akan semakin menjadi sebuah universe bobo di origin yang akan punya lain cerita sendiri, penggambaran sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa disambut dengan baik oleh teman-teman bobo semua. Amin. Nah, kalau dari Kak Aryo dulu boleh. Iya, seperti dulu saya waktu kecil terinspirasi untuk menjadi komikus gara-gara baca Bobo, saya berharap grafik novel ini bisa menginspirasi anak-anak Indonesia juga dari sisi dia berhayal, berimajinasi, atau nggak menggambar. Mungkin ada yang mau jadi komikus, mungkin ada yang mau jadi kayak Kavanda, bikin cerita gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan pesan moralnya sampai sehingga anak-anak bisa mendapatkan moral lesson yang baik gitu, value yang baik. Amin. Kalau dari Kavanda? Saya sih berharap di buku ini ada detil-detil kecil. Jadi yang saya malam-malam tuh kalau suka ngobrol sama Aryo, tolong taruh ini gitu. Jadi itu bisa untuk interaktif orang tua dan anak gitu. Jadi walaupun itu sepintas komik, tapi di perhalamannya bisa ada interaktif untuk anak, ibu ke anak misalnya mencari gambar apa gitu di dalam itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semoga pesan-pesan baiknya juga bisa tersampaikan bahwa seorang anak itu perlu lingkungan yang baik, dukungan dari orang tua di sekitarnya supaya dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang percaya diri, yang kalau di komiknya dia berputar di orbit kebaikan gitu, nggak melenceng. Gitu. Bibit baik ya, kalau tadi katanya Kavanda, bibit-bibit baiknya atau pesan-pesannya bisa tersalurkan dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Pagi di studio Kompas TV. Sehat selalu Kak Aryo, Kak David dan juga Kavanda. Saudara, kami akan kembali dengan informasi